Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ramdhani dari kelas 2022C dengan NIM 22040674134. Pada video kali ini saya akan menyajikan video mengenai review tugas dari komunikasi advokasi kebijakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video mengenai review materi mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Yang mana pada kesempatan kali ini, pada beberapa slide yang akan saya tampilkan, saya akan membahas mengenai apa itu komunikasi, apa itu fungsi komunikasi, etika komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, apa itu advokasi, policy brief, dan lain sebagainya. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu komunikasi. Nah, menurut sumber yang saya dapatkan, bahwa individu itu menghabiskan sekitar 70% waktu mereka untuk berkomunikasi, menulis, membaca, berbicara, dan juga mendengar. Yang mana arti komunikasi adalah bagian penting yang dapat mempengaruhi oleh orang lain untuk memperoleh mengenai apa yang akan kita inginkan. Nah, setelah kita belajar mengenai pengertian komunikasi, kita akan belajar mengenai fungsi-fungsi dari komunikasi. Nah, ada beberapa fungsi dari komunikasi. Yang pertama yakni untuk mencapai pengertian antara satu sama lain. Yang kedua yakni untuk membina kepercayaan. Yang ketiga yakni untuk mengkoordinir tindakan. Yang keempat untuk merencanakan strategi. Kelima, melakukan pembagian pekerjaan atau job desk pekerjaan, dan yang terakhir, untuk saling berbagi rasa. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah mempelajari pengertian mengenai komunikasi dan fungsi dari komunikasi, tidak afdol kalau kita tidak belajar mengenai etika komunikasi. Karena seseorang ketika melakukan komunikasi, tapi tidak beretika, maka orang tersebut bisa dikatakan tidak etis. Nah, apa sih itu etika komunikasi? Etika komunikasi merupakan suatu nilai atau norma tentang benar salah yang dianut oleh suatu golongan dan menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk menghargai dan menghormati lawan bicara serta mengatur tingkah lakunya agar tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian ada beberapa cara agar kita bisa beretika dalam berkomunikasi. Yang pertama, yakni diam dan menyimak ketika ada seseorang sedang berbicara. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, tidak meninggalkan lawan bicara. Yang keempat, tidak menepis pembicaraan lawan. Dan yang terakhir, tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai dari orang yang kita ajak bicara. Kemudian ada beberapa bentuk-bentuk dari komunikasi. Yang pertama, yakni komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal secara harfiah dapat diartikan sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Hal ini menyangkut proses di saat diri sendiri menerima respon dari lingkungan untuk kemudian melakukan proses internalisasi. Yang kedua yakni komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal secara umum merupakan komunikasi antar pribadi yang dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna orang-orang yang saling berkomunikasi. Yang ketiga yakni komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dihendaki, seperti berbagai informasi, memelihara diri atau self-management, atau memecahkan masalah sehingga menumbuhkan karakteristik pribadi masing-masing anggotanya. Kemudian yakni ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi. Kemudian yang terakhir ada komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan suatu proses di mana organisasi atau media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Di sisi lain, komunikasi massa juga diartikan sebagai proses komunikasi di mana pesan dan media yang dicari digunakan dalam konsumsi secara audiens. Kemudian, kita akan belajar mengenai apa itu advokasi. Setelah kita tadi belajar mengenai komunikasi, yang kedua yakni advokasi. Advokasi merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan, atau program dari segala institusi.
Dapat juga diartikan sebagai mengajukan, mempertahankan, atau merekomendasikan suatu gagasan di hadapan pihak lain. Dan juga dapat diartikan sebagai berbicara, menarik perhatian publik tentang suatu isu atau masalah, dan mengarahkan pengambilan keputusan untuk mencapai suatu solusi. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai policy brief. Apa itu policy brief? Policy brief merupakan dokumen saran kebijakan yang secara ringkas memaparkan alasan atau rasionalisasi pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan. Kemudian, setelah kita belajar mengenai pengertian organisasi, bentuk-bentuk organisasi, policy brief, dan juga advokasi, ada beberapa hambatan-hambatan dalam kita melakukan komunikasi. Ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hambatan fisik dan juga sosial budaya. Hambatan fisik merupakan hambatan yang tampak, yang bersifat teknis, seperti kita mendengar, membaca, dan menulis. Yang kedua, yakni hambatan sosial budaya. Hambatan sosial budaya merupakan hambatan dari hal-hal yang tidak tampak, yang berasal dari internal dan pihak-pihak yang terlibat. Dari beberapa pemaparan yang saya sampaikan mengenai apa itu komunikasi, policy brief, advokasi, dan juga komunikasi, dapat disimpulkan bahwa advokasi dan komunikasi dan advokasi kebijakan merupakan suatu penyampaian argumen atau pendapat atau kritik dari masyarakat kepada pihak pembuat kebijakan, yakni pemerintah. Sedangkan pemerintah ini juga dapat mendapatkan pendapat atau saran kepada pembuat kebijakan. Oleh karena itu, penting bahwa kepada masyarakat ini mempelajari komunikasi dan juga advokasi agar mereka dapat mencurahkan kritik dan saran mereka kepada pemerintah. Saran tersebut dapat berupa policy brief ataupun langsung mengkritik kepada pemerintah. Mungkin itu penjelasan review materi mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.